Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan 4 mata kuliah pengambilan dan pengolahan data atau disingkat PPD ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai descriptive statistics atau statistik secara deskriptif. Oke, ini materinya saya ambil dari buku Mario Triola juga. Baiklah, saya akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama adalah important characteristic of data. Karakteristik penting dari data-data. Apa saja sih karakteristik yang penting dari data-data yang diperlukan dalam statistik ini? Saya bacakan dari awal ya. The first one is center. A representative or phrase value that indicates where the middle of the data is located, or typical or expected behavior of individual points in the data set. Jadi, ini adalah data pusat atau nilai tengahnya merupakan nilai representatif atau rata-rata yang menunjukkan di mana bagian tengah kumpulan data berada atau perilaku tipikal atau yang diharapkan dari masing-masing titik dalam kumpulan data. Yang kedua, variation, a measure of the amount that the data values vary among themselves, measure of spread of the data points. Jadi yang kedua adalah variasi. Itu adalah ukuran jumlah nilai data yang bervariasi di antara mereka sendiri gitu. Yang bervariasi di antara data-data itu sendiri atau ukuran penyebaran titik datanya. Yang ketiga adalah distribution. The nature or shape of the distribution of the data. For example, bell shape, uniform, skewed, etc. Ya, jadi yang ketiga adalah distribusinya. Itu adalah sifat atau bentuk dari distribusi datanya. Misalnya, ada yang berbentuk seperti lonceng, ada yang seperti seragam, lalu ada yang miring dan juga lain-lainnya. Yang keempat, outliers. Data values that lie very far away from the vast majority of the other sample values. Jadi, outliers ini bisa dibilang merupakan nilai data yang terletak sangat jauh dari sebagian besar nilai sampel lainnya. Dan terakhir adalah time, changing characteristic of the data over time. Jadi di waktu ini itu pengubah karakteristik data dari waktu ke waktu. Itu kira-kira karakteristik yang penting dalam data-data. Any data can always be expressed as a frequency distribution. Jadi tiap data-data itu selalu dapat dinyatakan sebagai distribusi frekuensi. Nah, saya lanjut ke yang berikutnya. Apa sih frekuensi distribution itu? Atau distribusi frekuensi? By definition, itu adalah frequency distribution is a list of data values, either individually or by groups of intervals, along with their corresponding frequencies, which is the number of times those values or intervals occurs. Jadi adalah suatu daftar nilai data, baik secara individu atau kelompok intervalnya, bersama dengan frekuensi yang sesuai. Itu sama dengan berapa kali nilai atau interval tersebut muncul. Gitu. Aduh, punten. Lalu yang kedua, berikutnya, organizing data into frequency distribution is very helpful for handling large data sets. Jadi, pengaturan data dalam distribusi frekuensi ini sangat berguna untuk menangani kumpulan data yang besar gitu. Itu kira-kira fungsi dari frequency distribution ini. Oke, next. Constructing interval atau membentuk interval-interval. Jadi interval itu ada berbagai macam ya, ada 5 di sini. Yang pertama, lower class limits are the smallest numbers that can belong to different classes. Jadi ada batas bawahnya itu adalah bilangan terkecil yang dapat dimiliki oleh kelas yang berbeda-beda. Lalu berikutnya, upper class limits are the largest numbers that can belong to different classes. Batas kelas atas itu adalah angka terbesar yang dapat dimiliki oleh kelas yang berbeda. Yang berikutnya, class boundaries are the numbers used to separate classes but without the gaps created by the class limits. Jadi batasan kelas ya, itu adalah angka-angka yang digunakan untuk memisahkan kelas-kelas, tapi tanpa celah yang dibuat oleh batasan kelas tersebut. Berikutnya, class midpoints are median values of each class. Titik tengah ya, median, itu adalah
nilai median dari tiap kelas. Dan terakhir, class width is the difference between two consecutive lower class limits or two consecutive lower class boundaries. Class width atau lebar kelas ya, itu adalah selisih antara dua batas kelas bawah yang berurutan atau dua batas kelas bawah yang berurutan juga. Oke, next. Nah, ini contohnya example for construction intervals. Jadi ini ada data kadar kotinin, lalu juga ada jumlah dari perokok. Jadi kadarnya dari 0 sampai 99 itu ada 11 orang perokoknya, 100 sampai 199 ada 12, lalu berikutnya 200 sampai 299 ada 14, 300 sampai 399 ada 1, dan terakhir 400 sampai 499 ada 2. Nah, ini datanya ini measure kotinin levels in the number of smokers. Jadi datanya adalah jumlah kadar kotinin dalam pada sejumlah perokok. Lower class limits-nya atau batas kelas bawahnya itu ada 0, 100, 200, 300, dan 400. Lalu upper class limits-nya, batas kelas atasnya itu ya di sini, 99, 199, 299, 399, dan 499. Class boundaries of the first class. Jadi batasan kelas atasnya, batas kelas di kelas pertama itu ada di ini, minus 0,5, di bawahnya 0, dan 99,5, di atasnya 0, tapi sebelum 100. Lalu class boundaries of third class, yang ini 200 sampai 299, itu ada di 199,5 dan 299,5. Dan class width 100, lebar kelasnya dari 0 sampai 99 itu ada 100 kan lebarnya. Itu kira-kira untuk interval-interval dalam data di kadar kotinin dan juga di sejumlah perokok ini. Itu kira-kira untuk penggambarannya. Next. Nah, ini basic procedure for a frequency distribution. Jadi prosedur dasarnya untuk melakukan distribusi frekuensi. First, atau yang pertama, decide the number of the classes. Should be between 5 to 20. Jadi tentukan dulu jumlah kelasnya. Biasanya di antara 5 sampai 20. Itu rekomendasinya. Lalu berikutnya class width. Itu tentukan class width atau lebar kelasnya dengan rumus ini. Highest value minus lowest value per number of classes divided to number of classes. Jadi nilai paling tingginya dikurangi nilai paling rendahnya dibagi jumlah kelasnya. Lalu berikutnya, choose a number for the lower limit of the first class. Use either the lowest data value or some other smaller convenient value. Jadi, kita tentukan nomor untuk batas bawah dari kelas pertama, itu kita gunakan nilai datanya yang terendah atau nilai lainnya yang lebih kecil dan juga lebih bisa digunakan, lebih nyaman digunakan atau convenient. Lalu berikutnya, calculate the other lower class limits by using lower limit of the first class and the class width. Jadi, kita menghitung batas kelas bawah lainnya, yang lain, dengan menggunakan batas bawah dari kelas pertama dan juga lebar kelasnya. Berikutnya, list the lower class limits in a vertical column and enter the upper class limits. Lalu kita buat daftarnya untuk batas kelas bawah di kolom vertikal dan masukkan batas kelas atasnya. Dan terakhir, enter the occurrence totally values of each class. Kita masukkan nilai penghitungan kemunculan di tiap kelasnya. Nah, a variation of the basic frequency distribution is the cumulative frequency distribution, where the frequency values are accumulated from one class to the next class. Jadi, variasi dari distribusi frekuensi dasar adalah distribusi frekuensi kumulatif, di mana nilai frekuensi ini diakumulasikan dari satu kelas ke kelas berikutnya. Oke, itu kira-kira mengenai prosedur dasar untuk distribusi kelas ini. Saya lanjut, next. Nah, data descriptor atau penjelas data yang menjelaskan data itu apa saja sih? Jadi data descriptor is a measure of central tendency such as
mean, median, and mode. Jadi merupakan ukuran tendensi sentral, yaitu mean, median, dan mode. Lalu juga measures of spread or variation, range, variance, and standard deviation. Ukuran penyebaran atau variasi dilihat dari jangkauannya, range, variance-nya, variance, dan juga standar deviasinya. Dan terakhir, measure of distribution shapes. Itu skewness dan kurtosis. Itu dari kemiringan dan juga kurtosisnya. Nah, ini yang mungkin masih asing ya kalimatnya atau istilahnya. Saya akan jelaskan di slide berikutnya, yaitu skewness. Skewness is a tendency of the distribution to elongate to the left or left skewed or right skewed. Jadi itu merupakan kecenderungan sebaran yang memanjang, apakah itu ke kiri, left skewed, atau ke kanan, right skewed, dengan rumusnya seperti ini. Alpha 3 sigma xi min x min pangkat 3 divide to ns pangkat 3. Di mana alpha 3 ini kalau nilainya 0 itu simetris. Kalau lebih besar dari 0, dia akan cenderung miring ke kanan, right skewed. Kalau lebih kecil dari 0, dia akan cenderung miring ke kiri atau left skewed. Oke. Ya, gambarnya seperti apa akan saya jelaskan. Nah, ini. Maaf kalau agak burung, ini sambil dari buku. Nah, ini untuk yang symmetric distribution seperti ini, simetris. Jadi mean atau nilai median sama dengan nilai median sama dengan nilai mode. Kalau yang right skewed itu yang miring ke arah kanan seperti ini. Lalu yang left skewed miringnya ke arah kiri seperti ini. Dan terakhir yang symmetric distribution of two modes itu seperti ini. Oke. Bentuknya bisa kelihatan dilihat dari kemiringannya untuk skewness ini. Oke, cukup kebayang ya. Next, kurtosis. Jadi by definition, kurtosis is the sharpness of the distribution peak. Ketajaman puncak distribusinya. Dilambangkan dengan alpha 4, yaitu sigma xi min x rata-rata pangkat 4 per ns pangkat 4. Di mana alpha 4 ini, kalau nilainya 2, itu relatif flat peak atau data relatifnya. Namanya lainnya adalah platykurtic. Kalau nilainya 3, similar to normal distribution, jadi sama dengan distribusi normal, ketajaman puncaknya. Kalau 4, itu relatively sharp peak atau leptokurtic. Jadi puncaknya itu relatif tajam. Nama lainnya leptokurtic. Nah, seperti apa sih platykurtic dan leptokurtic ini? Ini akan saya jelaskan atau saya berikan gambarannya seperti ini. Jadi untuk leptokurtic itu lebih tajam seperti ini ya, sedangkan platykurtic lebih flat. Seperti ini bentuknya untuk kurvanya itu. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh-contoh untuk memvisualkan datanya. Jadi data misalnya dari tadi, yang tadi data level dari kotinin, kadar kotinin, itu kita coba visualisasikan dalam bentuk histogram atau diagram batang lah ya, yang paling simpelnya untuk dijelaskannya. Ini kita sumbu X-nya kadar kotinin dari 0 sampai 99 sampai 400 sampai 499 terhadap frekuensinya. Jadi jumlah perokoknya. Ini kita masukkan sebagai sumbu Y-nya. Jadi kita buat diagram batangnya seperti ini. Sebagai histogramnya. Atau bisa juga kadar kotinin sebagai sumbu X atau frekuensi dalam bentuk persennya sebagai sumbu Y. Sehingga kita juga dapatkan hasil yang mirip-mirip seperti ini. Oke? Itu kira-kira salah satu bentuk untuk data visualizing, untuk memvisualisasikan data, yaitu dalam bentuk histogram ini. Yang berikutnya ada juga dalam bentuk frekuensi poligon dan NO-GIF. Apa itu dua ini? By definition, frekuensi poligon use line segments to connect the frequency of the class midpoint values. Jadi poligon frekuensi itu menggunakan segmen garis untuk menghubungkan frekuensi nilai titik tengah kelas. Contohnya seperti ini. Nilai kotininnya di sini, lalu frekuensinya ini dari frekuensi nilai titik tengah kelas atau midpoint level. Dibuat jadi kurva seperti ini ya. Bedanya dengan OGIF, kalau OGIF is similar to frequency polygon, but plots the cumulative frequency of the class midpoint values. Bedanya, jadi mirip dengan polygon frekuensi, tapi bedanya
Ini kalau OGIF ini lebih memplot frekuensi kumulatifnya dari nilai titik tengah atas. Jadi kadar kontinen di sumbu X ini kalau sumbu Y-nya kumulatif frekuensinya. Jadi kita bisa tahu totalnya itu dari sini gitu. Oke, itu kira-kira bedanya penggambaran frekuensi poligon dan OGIF untuk visualisasi data kadar kontinen ini terhadap jumlah perokok. Oke, saya lanjut. Nah, ini mungkin yang paling sering digunakan di kantor-kantor atau perusahaan ataupun eh, perusahaan manufaktur biasanya sih. Jadi, Pareto chart, bagan Pareto. By definition, a Pareto chart is a frequency histogram ordered from the highest to the lowest frequency. Jadi, histogram frekuensi yang diurutkan dari frekuensi tertinggi ke frekuensi yang terendahnya. Is appropriate for categorical data. Ini sangat cocok untuk data kategoris gitu. Data yang tipenya dibagi-bagi menjadi kategori-kategori tertentu. Dan jelas, use extensively in process improvement. Digunakan secara luas terutama dalam perbaikan proses. Atau biasanya kalau di perusahaan Jepang itu namanya adalah kaizen. Perbaikan secara terus-menerus. Supaya kita tahu degree of seberapa besar perbaikan yang diperlukannya, ya kita buat Pareto chart ini sebelumnya. Oke, saya akan jelaskan penggunaannya seperti apa. Contohnya ini. Example for Pareto chart. For example, result of inspection of types and frequency of defect occurrence in a keyboard product. Jadi contohnya ini hasil pemeriksaan jenis dan frekuensi dari defect atau NG not good-nya, apa sih error-errornya saja yang terjadi pada produk keyboard. Misalnya ada defect cause dan frekuensinya. Ada word page atau halaman yang melengkung ya, ada hampir 2000 di sini. Lalu damage, ada kerusakan di keyboardnya sendiri ada 1000-an. Pin mark, ada tanda pin itu sekitar 800. Scratch atau goresan ada 400. Black spots atau bercak-bercak hitam ya, itu ada sekitar 400-an juga. Silver streak, garis-garis keperakan itu ada 413 sampai sama dengan black spots ya. Sink mark, tanda tenggelam itu 3001. Spray mark, tanda semprot 292. Shot mold itu ada cetakan tembakan gitu ya, ada 295 dan terakhir jetting atau ada pengaliran 258. Ini adalah jenis-jenis defect yang terjadi pada produk keyboard. Nah, kita buat Pareto chart-nya yaitu ini. Kita buat X-nya itu adalah kategori. Jadi kategori defect-nya apa saja mulai dari yang paling terbesar yaitu warpage, lalu damage, pin mark sampai seterusnya yang paling kecil. Dari situ kita buat 2Y. Y yang pertama adalah jumlahnya, count-nya, berapa sih jumlah defect yang terjadinya. Dan yang Y yang kedua ini ada di kanan, persen, dibuat dalam bentuk kurva garis. Jadi berapa persen sih defect si warpage ini? Ternyata pas dicek 31,4%. Itu masuk ke Y di sini 31,4 titiknya. Lalu lanjut ke misalnya yang kedua damage. Damage ini 1039. Buat diagram batangnya di sini yang biru ini untuk yang X yang di kiri, Y yang di kiri. Y yang di kanannya itu gunakan kurva garis ini untuk menunjukkan persentasenya, di mana persentasenya ternyata 16,4%. Jadi 31,4% ini ditambahkan 16,4 sampai ke 47,8%. Lanjut sampai kita dapat hasilnya itu adalah 100%. Nah, setelah kita buat Pareto chart ini, kita bisa tentukan. Jadi yang paling urgent untuk diperbaiki defect-nya adalah ini, word page ini. Jadi yang mesti dilakukan penanganan atau tindakan supaya word page-nya ini turun adalah word page ini fokusnya. Baru berikutnya damage, berikutnya pin mark sampai defect-nya itu mendekati benar-benar nol gitu, sampai sedikit sekali. Kalau ini kan masih banyak sekali ya totalnya, sampai lebih dari ribuan, bahkan ya ini bisa sampai sekitar 5.000-an kalau di total. Jadi dari situ kita bisa melihat mana yang paling urgent dan mana yang paling kita fokuskan dulu untuk mengurangi defect-defect ini. Itu kira-kira example untuk penggunaan Pareto chart ini. Oke, cukup jelas ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk mata kuliah kali ini, minggu ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen,
Dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.